Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Firda Apriliana, yang kedua ada Friska Agustin, dan yang ketiga ada Ulfa Lutfiana. Kami akan membahas materi terkait manajemen strategi. Artikel yang akan kami bahas yaitu tentang Are You Sure You Have Strategic yang ditulis oleh Hamrick dan Fredrickson. Hal pertama yang akan kita bahas adalah apa yang sebenarnya dapat dikatakan sebagai strategi organisasi. Yang pertama, pengertian strategi sendiri, yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos yang berarti seni seorang jenderal. Saat itu, istilah strategos digunakan oleh bangsa Yunani untuk menggambarkan bagaimana seorang jenderal dapat mengatur pasukan perangnya. Disebut seni karena tidak ada peperangan yang sama. Seorang jenderal harus dapat melibatkan seni dalam pengambilan keputusannya tentang bagaimana mengatur sejumlah besar barisan perang untuk setiap peperangan yang berbeda. Tanpa adanya strategi, waktu, dan sumber daya yang akan terbuang percuma karena tidak dialokasi secara efektif ke aktivitas yang dapat mencapai tujuan. Strategi adalah seni dalam menentukan pilihan kombinasi aktivitas. Setelah suatu perusahaan menentukan visi dan misinya, serta telah menentukan objektif atau tujuannya, maka strategi sebagai salah satu bagian dari proses pencapaian tujuan organisasi berperan secara sentral dan terintegrasi. Yang selanjutnya yaitu elemen strategi. Elemen strategi yang terkenal yaitu Diamond Strategy. Model ini mencakup formulasi strategi, yaitu membantu menjawab pertanyaan secara mendalam tentang makna dari strategi yang dipakai dan apa yang akan terjadi ke depannya. Terdapat 5 elemen utama strategi, yaitu yang pertama, arenas. Arenas meliputi pilihan yang diambil mengenai di mana perusahaan akan bersaing, lingkungan eksternal seperti kategori produk, segmen pasar, wilayah geografis, dan teknologi, serta value added stage, misalnya produk, desain, manufaktur, penjualan, pelayanan, dan distribusi yang hendak diambil. Arena juga mengidentifikasi kegiatan value added organisasi. Yang kedua yaitu vehicle, bagaimana agar dapat mencapai kategori produk, segmentasi pasar, area geografis, serta teknologi inti yang telah kita tentukan pada arena. Yang ketiga yaitu differentiator, yaitu cara perusahaan menyediakan produk dan jasa secara berbeda dari kompetitor. Image perusahaan yang berbeda dan citra produk di mata pelanggan, kostumisasi produk, harga, model produk, serta layanan purna jual. Yang keempat yaitu ada staging, yaitu bagaimana kecepatan dan rangkaian gerakan yang akan diambil. Tahap-tahap dalam staging ini sangat tergantung dengan tujuan yang diinginkan. Apakah memperluas jangkauan produk atau bahkan penguatan brand. Yang terakhir yaitu kelima, ada economic logic, yaitu bagaimana untuk mendapatkan keuntungan di atas biaya yang telah dikeluarkan. Unsur economic logic mencerminkan bagaimana semua bagian dari strategi digabungkan menjadi satu sehingga dapat memberi kepuasan kepada stakeholders dan keuntungan yang didapat tentunya tidak hanya sekedar keuntungan yang di atas biaya. Selanjutnya yaitu mengenai strategi komprehensi di IKEA dan Break Produk Internasional atau BPI. Terdapat 2 contoh perusahaan yang telah menerapkan 5 elemen strategi dengan baik, yaitu perusahaan IKEA dan BPI. IKEA merupakan pengecer furnitur berorientasi global yang sangat sukses. IKEA memasarkan produknya hampir di seluruh belahan dunia. IKEA sama sekali tidak memiliki pabrik sendiri untuk setiap produk yang dihasilkannya, tetapi dengan cara bekerja sama dengan pabrik furnitur lokal. Strategi ini menjadikan produk IKEA selalu tersedia bagi konsumen tepat waktu. Konsumen tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Maka dengan strategi ini, IKEA berhasil menjaga efisiensi serta mengatasi kendala geografis. Perusahaan kedua yaitu BPI. BPI sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan komponen mobil. Melalui strategi menekankan pada jangkauan global, maka BPI berperan dalam mengkoordinasikan kegiatan antar wilayah, sehingga dapat memberikan pelayanan
one stop, dan menekan biaya. Pada perkembangan selanjutnya, BPI mulai menjalin kerjasama dengan perusahaan otomotif di dunia sebagai salah satu perusahaan yang menyediakan suku cadang terbaik. Strategi yang digunakan adalah dengan menyediakan kit yang terintegrasi untuk sistem suspensi, sehingga menekan harga pembelian, biaya persediaan, dan biaya perakitan juga. Perusahaan mitra membayar premi untuk komponen dan teknologi yang digunakan. Selanjutnya terkait kualitas strategi. Keberhasilan strategi dalam suatu organisasi atau perusahaan dapat dilihat dari kemampuannya dalam membimbing organisasi dalam mencapai tujuannya. Kualitas strategi dapat diketahui dengan menjawab 6 pertanyaan berikut, yaitu yang pertama, apakah strategi yang dipilih cocok dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar? Yang kedua, apakah strategi yang dipilih dapat membuat perusahaan Anda lebih unggul daripada kompetitor? Yang ketiga, apakah Anda memiliki keunggulan dan perbedaan dari kompetitor Anda, dan apakah dengan strategi tersebut, keunggulan dapat dipertahankan dengan terus-menerus? Yang keempat, apakah strategi yang dipilih konsisten dan saling mendukung antar 5 elemen? Yang kelima, apakah Anda memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan strategi tersebut? Yang keenam, apakah strategi yang dipilih dapat diimplementasikan? Pembahasan selanjutnya tentang menciptakan masa depan yang bisa dibayangkan menggunakan strategi desain yang berpusat pada manusia sebagai alat tinjauan ke masa depan. Artikel ini ditulis oleh Silva Gabrieli dan Jean-Christophe Schulz. Menurut Augusto Morello, desain memprediksi masa depan ketika ia mengantisipasi pengalaman. Dalam kasus proyek F, masa depan perawatan kain adalah prakarsa penelitian desain tingkat lanjut dari kelompok desain konsumen global atau GCD dari Whirlpool Eropa, yang dipimpin oleh manajer desain Richard Eiserman. Project F mengeksplorasi masa depan perawatan kain dalam 10 tahun ke depan dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi pembuatan peralatan rumah tangga utama untuk Whirlpool, salah satu pemimpin di sektor pasar tersebut. Metode desain, atau terutama desain strategis, visualisasi, pembuatan prototipe, penilaian pengalaman pengguna, dan umpan balik dapat memperoleh informasi diam-diam yang sangat berharga untuk perencanaan, namun sulit untuk dikumpulkan dengan cara yang lain. Proyek F sendiri melibatkan tim multidisiplin, yaitu desainer eksternal dan internal, peneliti seperti antropolog budaya dan spesialis kegunaan, insinyur, pakar pemasaran dan komunikasi, serta dukungan oleh pembuat keputusan teratas. Yang selanjutnya yaitu tanggal dan durasi. Proyek F dimulai pada musim semi 2001 dan perusahaan menghabiskan sekitar 9 bulan untuk penelitian, pengembangan desain, dan tahap pembuatan prototipe, mendedikasikan tahun 2002 untuk komunikasi proyek internal dan eksternal. Proses langkah-langkah dalam menggunakan desain sebagai aktivitas tinjauan ke depan. Yang pertama, mensintesis ide, teknologi, dan perilaku pengguna. Yang kedua, ciptakan bahasa yang dapat dimengerti. Yang ketiga, ide model. Detail penelitian, perwujudan desain dapat menghasilkan yang pertama, tanggapan untuk membantu mengevaluasi konsep dan skenario alternatif. Yang kedua, umpan balik untuk membantu dalam penelitian alternatif untuk menginformasikan pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, informasi untuk berpikir ke depan. Hasilnya, efek samping yang menarik dari fase pemodelan dan prototipe 3 dimensi yang dilakukan adalah bahwa hal itu mendorong komunikasi informal antara desainer dan insinyur perusahaan tentang kelayakan teknis dari produk konsep, sesuatu yang diaktifkan oleh properti yang nyata dan menarik dari prototipe. Bottom up strategi di consumer-led market yang ditulis oleh Max Munnek dan Remco van der Loop. Selama beberapa dekade, proses perencanaan strategis dari atas ke bawah telah menjadi logika yang dominan dalam konteks bisnis. Tetapi paradigma pasar yang sedang berkembang mengubah keseimbangan. Paradigma baru mendukung proses bottom up yang dipimpin konsumen dan mulai berkembang di kalangan perusahaan dan konsultan inovatif.
Paradigma baru bukan hanya sekedar sensasi bisnis baru. Konsultan melaporkan bahwa proyek klien mereka semakin kabur dan mereka perlu bekerja dan menavigasi dengan cara baru karena jalurnya tidak diketahui sebelumnya. Paradigma pasar baru mengasumsikan bahwa perusahaan menghadapi pasar yang jenuh dengan produk komoditas, di mana inovasi adalah satu-satunya cara yang berkelanjutan untuk membedakan bisnis Anda dan menyelamatkan diri Anda dari persaingan yang menyakitkan dalam hal biaya dan harga. Laboratorium masa depan merupakan solusi praktis untuk dilema di satu sisi memiliki organisasi inti yang disiplin dan fokus, dan di sisi lain menyisakan ruang untuk pikiran terbuka dan eksplorasi kreatif peluang inovasi. Menurut Ripple, untuk menghasilkan perubahan yang memecahkan bingkai, mereka harus tetap berada di luar paradigma yang ada dan melawan korupsi berdasarkan kepentingan yang sudah mapan. Yang selanjutnya nilai yang muncul, yang pertama ekonomi pengalaman, yang kedua sifat pengalaman, dan yang ketiga bisnis. Selanjutnya, peta inovasi. Pendekatan top-down dan bottom-up bertujuan untuk mendukung perusahaan dengan inovasi, tetapi keduanya didasarkan pada tingkat analisis yang sangat berbeda. Pendekatan top-down bertujuan untuk menganalisis tren dan memprediksi perkembangan masa depan pada tingkat makro dalam masyarakat, pasar, industri, dan lain-lain. Sedangkan pendekatan bottom-up dimulai dengan konteks pengguna. Pendekatan top-down dan bottom-up berorientasi masa depan dapat berjalan secara paralel dan terintegrasi dalam platform pengetahuan. Perpaduan antara wawasan pasar strategis dan solusi visioner tentunya akan melengkapi dan menginspirasi kedua pendekatan tersebut. Sehingga idealnya, kedua proses tersebut harus memiliki beberapa titik kontak selama proses berlangsung, sehingga peta inovasi dapat menjadi acuan untuk semua keputusan strategis dan kegiatan operasional di perusahaan. Yang selanjutnya, tantangan FTA. Yang pertama, keluaran tingkat makro saat ini harus dibuat relevan secara langsung dengan proses inovasi dalam konteks bisnis. Yang kedua, FTA harus menghadapi potensi ancaman yang ditimbulkan oleh spesialis dalam pendekatan bottom-up yang mungkin memperluas cangkupan tindakan mereka ke analisis berorientasi masa depan tingkat makro yang merupakan inti dari FTA. Menciptakan pengetahuan desain dari penelitian ke praktik yang ditulis oleh Ken Friedman dari Departemen Manajemen Pengetahuan Sekolah Manajemen Norwegia. Dari artikel tersebut akan dilakukan pembahasan seperti apa sifat desain, bagaimana penelitian berhubungan dengan sumber pengetahuan lain, bagaimana kita menciptakan pengetahuan desain melalui penelitian, bagaimana pengetahuan baru berpindah dari penelitian ke praktik, bagaimana sifat desain melibatkan pengetahuan jenis baru, apa sajakah sumber pengetahuan, dan bagaimana fungsi penelitian sebagai sumber pengetahuan. Yang pertama yaitu pengertian. Desain didefinisikan sebagai keseluruhan proses di seluruh rentang domain yang diperlukan untuk hasil tertentu. Yang kedua, sifat desain. Sifat desain sebagai disiplin integratif menempatkannya di persimpangan beberapa bidang besar. Dalam satu hal, desain adalah bidang pemikiran dan penelitian murni. Di sisi lain, ini adalah bidang praktik dan penelitian terapan. Ketika aplikasi digunakan untuk memecahkan masalah spesifik dalam pengaturan tertentu, itu adalah bidang penelitian klinis. Yang ketiga, bagaimana sifat desain melibatkan pengetahuan jenis tertentu. Untuk bekerja secara sadar dengan hubungan antara beberapa domain dan area pengetahuan, desain membutuhkan pemikiran sistemik. Yang selanjutnya yaitu pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi yang mengubah sesuatu atau seseorang, baik dengan menjadi dasar tindakan atau dengan membuat individu atau lembaga mampu melakukan tindakan yang berbeda dan juga lebih efektif. Nah, ini dikemukakan oleh Drucker pada tahun 1990. Lalu ada sifat desain.
Sifat desain sebagai disiplin integratif menempatkannya di persimpangan beberapa bidang besar. Dalam satu hal, desain adalah bidang pemikiran dan penelitian murni. Namun, di sisi lain, ini adalah bidang praktik dan penelitian terapan ketika aplikasi digunakan untuk memecahkan masalah spesifik dalam pengaturan tertentu. Itu adalah bidang penelitian klinis. Lalu, bagaimana sifat desain melibatkan pengetahuan jenis tertentu? Nah, untuk bekerja secara sadar dengan hubungan antara beberapa domain dan area pengetahuan, desain membutuhkan pemikiran yang sistematik. Alasan penelitian. Terdapat banyak alasan untuk penelitian, baik penelitian dasar, terapan, maupun klinis. Nah, ini termasuk rasa ingin tahu, keinginan untuk mengetahui sesuatu, keinginan untuk mengetahui mengapa ada sesuatu, keinginan untuk mengetahui bagaimana sesuatu bekerja, kebutuhan untuk memecahkan masalah, dan juga keinginan untuk melayani klien. Terdapat juga alasan praktis untuk sebuah penelitian, misalnya untuk sebuah fakultas universitas. Nah, itu biasanya termasuk persyaratan yang dipublikasikan. Pada level yang lebih dalam, kebutuhan penelitian didasarkan pada fakta sederhana. Mereka yang menciptakan pengetahuan melalui penelitian memiliki hubungan yang berbeda, dan mereka akan lebih kaya dengan bidang subjek mereka daripada mereka yang mengajarkan pengetahuan yang telah diciptakan oleh orang lain. Lalu, apakah praktik selalu menginginkan penelitian? Nah, ada kalanya praktik itu tidak menginginkan penelitian. Kadang-kadang, apakah sesuatu bekerja atau tidak? Nah, itu tidak masalah. Campbell, Duff, dan Hullin pada tahun 1982 menguraikan alasan yang sering dikaitkan dengan penelitian yang tidak berhasil. Nah, beberapa dari alasan ini melibatkan penelitian yang dilakukan untuk motif selain keingintahuan yang tulus. Penelitian yang dilakukan murni untuk publikasi, untuk uang atau pendanaan juga termasuk di antaranya. Tema penelitian yang dipaksakan pada seseorang peneliti umumnya terkait dengan salah satu motif ini. Nah, tidak ada yang lebih mematikan bagi semangat penemuan. Yang selanjutnya, dari penelitian menjadi praktik. Yang diharapkan dalam penelitian desain adalah banyak aliran pekerjaan yang mengarah ke jenis pengetahuan baru dan penting. Ini akan melayani bidang praktik dalam banyak hal. Penelitian melayani lapangan melalui pembuatan aplikasi langsung dan konkret. Penelitian melayani bidang dengan memecahkan masalah yang muncul dari bidang itu sendiri. Penelitian melayani lapangan dengan mempertimbangkan pertanyaan dan masalah dasar yang akan membantu membentuk penyelidikan disipliner dan bidang praktik keduanya. Penelitian melayani lapangan juga dengan membuka pertanyaan ke pertanyaan-pertanyaan dasar yang belum mulai kita tanyakan. Nah, semua ini adalah bagian dari siklus penciptaan pengetahuan. Momen penting telah tiba di mana penelitian bergabung dengan praktik untuk membangun komunitas penyelidikan desain yang sesuai dengan tantangan dan tuntutan ekonomi pengetahuan. Kesimpulannya, yang pertama, organisasi cenderung bertindak tidak konsisten. Mereka dapat memimpin industri mereka dengan praktik inovatif dalam satu periode, sementara tertinggal dari rekan-rekan mereka sebagai pengadopsi yang terlambat di waktu lain. Menurut Mansfield tahun 1968. Kemudian kesimpulan yang kedua, pandangan alternatif menyatakan bahwa kecenderungan untuk berinovasi akan bervariasi dari waktu ke waktu. Hal ini mengikuti tingkat kinerja dari perusahaan, menurut Bolton 1993 dan Mansfield 1968. Kesimpulan yang ketiga yaitu, salah satu aliran penelitian kontingensi menyatakan bahwa lingkungan yang berubah dapat menyebabkan penurunan kinerja apabila penataan kembali yang cepat dari kesesuaian antara strategi dan struktur gagal terjadi. Menurut Burns dan Stalker 1966, Chandler 1962, Lawrence and Lord 1969.
Oleh karena itu, perusahaan yang mengalami penurunan kinerja dapat mengubah strategi, menurut Mills dan Cameron 1982, dan pada akhirnya mengembangkan struktur organisasi untuk merespon lebih banyak efektif untuk kemungkinan lingkungan yang baru. Konstruksi teori dalam riset desain, kriteria, pendekatan, dan metode, Ken Friedman. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengkaji kriteria, pendekatan, dan metode konstruksi teori dalam penelitian desain. Nah, untuk melakukan ini, Friedman mulai dengan fondasi definisi, menggunakan ini untuk membangun berbagai konsep yang dapat diterapkan. Desain melibatkan menciptakan sesuatu yang baru atau mengubah situasi yang kurang diinginkan menjadi situasi yang disukai. Untuk melakukan ini, desainer harus tahu bagaimana segala sesuatunya bekerja dan mengapa, memahami bagaimana segala sesuatunya bekerja dan mengapa membutuhkan penjelasan, dan terkadang membutuhkan prediksi. Untuk menjelaskan dan memprediksi, kita harus membangun dan menguji sebuah teori. Teori adalah proporsi atau kumpulan proporsi yang memungkinkan kita menganalisis atau menjelaskan subjek, di mana beberapa teori rumit dan canggih, dan ada juga yang sederhana. Memahami proses desain dan hasil desain sekarang menyeratkan jenis konstruksi teori yang umum dalam ilmu alam dan sosial. Makalah ini berpendapat bahwa desain yang sukses pada dasarnya kaya akan teori. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.